Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Perkenalkan, nama saya Pepi Yulianti Hilmah. Saya sebagai guru BK di SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Senang sekali rasanya bisa berjumpa walaupun masih secara virtual, menyambut kalian di sekolah kami di SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Saya yakin kalian sudah menentukan pilihan kalian, baik pilihan jurusan, sesuai dengan minat dan bakat yang kalian punya. Tentunya dalam masa pandemi ini kita harus selalu ingat dengan protokol kesehatan agar kita tetap terhindar dari virus maupun penyakit lainnya, agar kita tetap sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pandemi tidak menjadi suatu penghalang untuk kita terus belajar, terus berusaha, dan terus bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam meraih cita-cita untuk masa depan kalian. Tetap semangat dan tetap sehat untuk kita semua. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang sekolah ramah anak, atau disingkat SRA. Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar apa itu sekolah ramah anak. Untuk lebih jelas saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari sekolah ramah anak. Apa sih sekolah ramah anak itu atau SRA? Dalam pengertiannya adalah sekolah ramah anak adalah unit satuan pendidikan baik formal, non-formal, dan informal yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya lingkungan hidup, memberikan jaminan, memenuhi, menghargai hak-hak anak, serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan salah yang lainnya. Oke, dari pengertian itu kita bisa tarik kesimpulan atau secara garis besarnya adalah sekolah ramah anak ini adalah menyediakan fasilitas yang nyaman bagi kalian, yang terhindar dari segala jenis bentuk diskriminasi, kekerasan, dan bullying. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan melihat video yang menurut saya menarik untuk kalian simak. Silahkan cek. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku,
biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Dari video tersebut memaparkan bahwa tindakan kekerasan atau bullying ada beberapa jenis, yaitu adalah tindakan bullying fisik, verbal, sosial, dan yang terbaru adalah bullying dari media sosial atau internet bullying atau sosial media bullying gitu. Mungkin kalian juga pernah membaca beberapa berita, beberapa artikel bahwa dampak dari bullying ini sangat hebat, luar biasa gitu untuk masa depan seseorang atau seorang siswa. Ada yang sampai stres, tidak mau lagi kembali ke sekolah, atau bahkan sampai bunuh diri, menghilangkan nyawa seseorang. Itu dampak yang luar biasa dari bullying. Contohnya di Korea Selatan, di mana tindakan bullying sangat tinggi terjadi, terutama di kalangan siswi dan siswa sekolah. Kita bisa ambil contoh bullying di Korea terhadap idol mereka gitu. Mereka melakukan cyberbullying atau bullying yang dilakukan pada media sosial. Banyak sekali berita idol K-pop yang meninggal akibat tidak tahan dengan kritikan, dengan bullying, dengan kekerasan secara verbal dari penggemar mereka atau anti-fans mereka. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Ada yang gantung diri, ada yang meminum racun, ada yang menghirup arang yang beracun. Itu dampak yang sangat luar biasa, menentukan hidup seseorang, mengakhiri hidup seseorang dari tindakan yang sebetulnya sangat tidak terpuji. Bagi pelaku bullying, tentu pelaku adalah seorang manusia yang sama, tidak sempurna. Tapi bagi mereka, dengan melakukan tindakan diskriminatif akan memberikan kepuasan mungkin bagi mereka, dan ini tidak dibenarkan. Semoga kita terhindar dari tindakan bullying, baik kita mungkin sebagai pelaku, mudah-mudahan tidak, atau kita sebagai korban, dan mudah-mudahan tidak. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggagas opini mengenai sekolah ramah anak ini atau SRA, yang dilatar belakangi salah satunya dengan banyaknya kasus kekerasan, banyaknya kasus bullying yang terjadi di sekolah, baik itu tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekarang sampai ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Oleh sebab itu, pemerintah menggagas adanya sekolah ramah anak. Yang pertama yang melatar belakangi sekolah ramah anak ini adalah pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga negara. Sukses tidaknya anak di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor lingkungan sekolah. Jelas sekolah harus menyediakan fasilitas yang nyaman secara fisik, secara mental untuk anak, agar si anak lebih nyaman dalam menimba ilmu, dalam belajar di sekolah. Yang kedua adalah banyaknya pemberitaan di media sosial, di media elektronik, di media cetak yang memberitakan tentang kekerasan yang terjadi di sekolah, baik itu kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa ataupun siswa terhadap siswa. Yang tadi videonya sudah kalian saksikan adalah salah satunya bullying dan kekerasan. Yang ketiga adalah antar anak biasanya ada terjadi gesekan.
gesekan mungkin sesama teman sekelas atau dengan kakak kelas. Biasanya yang sering terjadi adalah tindakan intimidasi dari kakak kelas misalnya atau dari teman sekelas. Itulah yang melatar belakangi adanya gagasan sekolah ramah anak. Nah, dengan dilatar belakangi oleh hal-hal itu, pemerintah ingin mewujudkan untuk menjamin anak-anak, menjamin hak-hak anak selama di sekolah, sehingga keamanan anak bisa selalu terjaga. Keamanan yang dimaksud tidak sebatas keamanan psikis dan fisik, melainkan juga kesehatan. Jadi jelas ya, tujuan adanya SRA ini menjamin keamanan kalian, keamanan secara fisik dan mental, dan juga kesehatan fisik dan mental. Dengan sekolah yang nyaman, ramah terhadap anak, tidak ada tindakan diskriminatif, diharapkan anak-anak bisa bisa bersekolah dengan tenang dan nyaman di sekolah. Seperti itu. Prinsip sekolah ramah anak. Ada beberapa prinsip yang diterapkan untuk SRA ini. Yang pertama adalah non-diskriminasi, yang artinya setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa ada diskriminasi, baik itu diskriminasi sosial, gender, ras, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak, artinya semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak. Yang ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan, artinya lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak. Yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, yang artinya menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya. Jadi pendapat kalian kita hormati, kita saling menghormati sesama guru, sesama siswa, atau antar guru dan siswa, antar siswa dan guru. Kita saling menghormati, saling menghargai apapun pendapatnya. Berbeda pendapat sudah biasa, tapi bagaimana cara kita menghargai dan menghormati pendapat tersebut. Yang kelima adalah pengelolaan yang baik, yang artinya adanya jaminan akan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah. Jadi jelas ya, adanya jaminan, misalkan dalam berjalannya waktu mungkin salah satu di antara kalian ada yang mengalami tindakan diskriminatif atau bullying lah. Jaminan dari sekolah apa nih untuk mencegah hal itu terjadi atau untuk memperbaiki hal itu terjadi? Kita akan menciptakan kebijakan-kebijakan supaya bagaimana kita caranya untuk meminimalisir tindakan diskriminatif untuk tidak terjadi di lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah konsep sekolah ramah anak. Konsep ini mengacu pada suatu kata yang dirangkai itu menjadi satu kata, di mana dalam setiap hurufnya itu ada kata-kata tersendiri, yaitu konsepnya adalah barisan. B-nya itu adalah bersih. Jelas ya, lingkungan sekolah harus bersih dari sampah, dari segala sesuatu yang bisa mengotori lingkungan, karena kan akan sangat tidak nyaman kalau lingkungan itu terlihat kotor gitu ya. Yang kedua, aman. Jelas aman, harus aman, karena untuk menjaga kelangsungan kalian di sekolah, menjaga keamanan kalian secara fisik dan mental. Yang ketiga, ramah. Jelas harus ramah ya, harus ramah anak. Jangan ada lagi tindakan diskriminatif, tindakan bullying, dan lain sebagainya. Inklusif, sehat, harus sehat secara lingkungan, dengan mungkin banyaknya tanaman hijau, dengan sirkulasi udara yang baik, agar kalian bisa tetap sehat gitu. Sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Yang kelima asri, banyaknya tanaman hijau. Jadi kan pemandangan kita saat melihat lingkungan sekolah rasanya itu sejuk gitu, adem, nyaman, damai, seperti itu, dan nyaman. Tentu ini dari kelima ini akan menciptakan suasana atau situasi yang nyaman, yang betah, yang nantinya kalian akan betah di sekolah, betah belajar, nyaman belajarnya, dan lain sebagainya.
Oke, ciri-ciri sekolah ramah anak apa aja sih? Yang pertama, semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Jelas ya, semua elemen yang ada di sekolah, baik guru, siswa, staf TU, dan staf yang lainnya harus mendukung adanya sekolah ramah anak ini. Mereka juga harus mendukung bahwa tidak diperbolehkan adanya tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal gitu. Yang kedua, selama sekolah anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid. Jadi kita menjamin keberlangsungan kenyamanan kalian di sekolah, jangan ada lagi kekerasan dari guru ataupun dari antar sesama siswa gitu. Yang ketiga, anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. Jelas kami sebagai tenaga pendidik, pihak guru harus adil terhadap semua siswa. Jangan memandang misalnya siswa ini adalah anak kepala sekolah atau siswa ini adalah saudaranya kepala sekolah, tapi harus adil, seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan si A ini anaknya ini atau si A dari kalangan status sosial yang tinggi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah anak merasa enjoy atau anak merasa bisa menikmati gitu ya, bisa menikmati situasi dan kondisi belajarnya. Anak juga harus merasa aman dan nyaman saat berada di sekolah. Sekolah tentu harus menciptakan suasana yang senyaman mungkin untuk anak, agar anak betah dan nyaman dalam menjalankan tugasnya atau menjalankan tanggung jawabnya di sekolah, yaitu belajar. Yang kelima, guru tidak pernah mempermalukan peserta didik. Ini menjadi catatan juga bagi kami bahwa mungkin kalian pernah lihat contohnya di beberapa media sosial ada guru yang menegur anak mungkin di depan teman-teman lainnya, yang menyebabkan si anak ini menjadi minder, akhirnya nggak mau sekolah lagi karena itu tadi mungkin maksudnya baik menegur, tapi kondisinya atau waktunya tidak tepat di depan teman-teman lain atau di depan kakak kelas atau di depan guru yang lain. Jadi kami akan memastikan bahwa kami akan menegur anak tanpa menjatuhkan atau tanpa mempermalukan dan menjatuhkan harga diri dari siswa tersebut. Yang keenam, makanan di kantin sekolah terjaga kebersihannya. Oke, di sekolah ini juga tersedia layanan dan fasilitas kantin, insya Allah kesehatannya, kebersihannya terjaga ya, walaupun kita masih sekolah virtual atau online atau daring gitu istilahnya, tapi mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertatap muka agar situasi sekolah atau kondisi belajarnya itu lebih oh iya aku ngerasa ini tuh sekolah gitu ya. Yang selanjutnya adalah rasa peduli terhadap anak, terhadap lingkungan semakin meningkat setelah masuk di suatu sekolah. Jadi untuk menciptakan rasa peduli, kalau sudah situasinya nyaman, kondisinya nyaman, otomatis akan memunculkan rasa peduli yang lebih terhadap lingkungan. Misalkan sudah terbiasa bersih nih, lingkungan sekolahnya udah bersih, udah asri, jadi dimana ada sampah satu plastik aja atau satu buah aja gitu, kita udah ngerasa nggak nyaman karena terbiasa sekolahnya bersih gitu, sekolahnya asri. Yang selanjutnya adalah tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka atau transparan dan anti diskriminasi. Jadi jelas ya, nanti dari bagian kesiswaan akan menjelaskan tata tertib yang berlaku di sekolah ini, aturannya seperti apa, larangannya apa aja. Jadi bisa dijalankan sesuai dengan porsinya, tidak ada yang melanggar atau tidak ada yang melampaui batas, seperti itu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya adalah standar dari sekolah ramah anak ini. Standarnya apa aja sih? Yang pertama, setiap anak harus bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Misalnya ada anak yang disabilitas atau difabel. Dari pengalaman sebelumnya juga memang ada beberapa kakak kelas kalian yang berbeda gitu ya, berbeda kemampuannya atau ability-nya. Misalkan tunarungu. Nah,
kita tidak boleh ada tindakan diskriminasi terhadap siswa tersebut, karena sama saja walaupun dia memiliki kekurangan, mungkin kekurangan, tapi dia memiliki semangat juang yang tinggi, semangat belajar yang tinggi juga, seperti itu. Yang kedua, setiap anak bisa dengan bebas menyampaikan ide, pendapat, gagasan, penemuan tentang pendidikan, teknologi, seni, dan budaya. Jadi kita terbuka terhadap pendapat siswa, tapi juga disampaikan dengan baik dan benar ya, dengan tentunya dengan adab yang berlaku gitu. Menyampaikan pendapat tidak dengan emosi yang meledak-ledak gitu, atau dengan cara-cara misalkan yang tidak dibenarkan. Jadi sampaikan pendapat kalian sebaik mungkin. Insya Allah kita pihak sekolah, pihak guru akan mendengarkan dan akan menghargai pendapat dan gagasan serta ide dari kalian. Yang ketiga adalah metode pembelajaran dan kurikulumnya bisa membangun karakter anak menjadi lebih baik dengan menekankan pada kepedulian, kasih sayang, simpati, empati, keteladanan, dan sebagainya. Jelas ya, karena kita SMK harus punya karakter gitu, harus berkarakter dan mempunyai kepribadian yang baik untuk kalian dipersiapkan nantinya di tempat kerja. Kita sebisa mungkin ada kurikulum yang khusus untuk membentuk karakter anak agar menjadi pribadi yang baik di mata sesamanya, yang mempunyai rasa empati, rasa peduli, rasa simpati terhadap sesama, seperti itu. Guru dan tenaga kependidikannya bisa menjadi fasilitator bagi anak untuk berkembang. Jadi kalian jangan ragu apabila kalian mempunyai permasalahan baik dalam hal belajar, permasalahan pribadi khususnya gitu, bisa kalian komunikasikan kepada guru, misalkan kepada saya guru BK, karena BK sendiri fungsinya bukan hanya menangani anak-anak yang bermasalah, tapi kami terbuka bagi semua siswa. Tidak harus yang ada masalah dulu, tidak harus yang punya kasus dulu baru datang ke BK atau ke BP, tapi kami terbuka untuk kalian apabila mungkin kalian mempunyai masalah dalam hal belajar, dalam hal pribadi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, memiliki lingkungan dan infrastruktur yang ramah pada anak. Yang selanjutnya, membuat program kerja yang mengutamakan perkembangan kepribadian anak. Jelas ya, karena tujuan kita membentuk karakter yang baik, kita juga harus punya kurikulum yang mendukung ke arah sana. Membuat program kerja yang menekankan keselamatan anak baik saat di rumah maupun di sekolah. Semua warga sekolah sadar akan pentingnya menjaga diri dari berbagai bentuk kekerasan. Jadi semua warga sekolah, sivitas akademika yang ada di sekolah harus sadar betul dengan keselamatan fisik dan mental anak gitu, kita semua. Jadi kita harus bisa meminimalisir atau mencegah adanya tindakan kekerasan, diskriminatif, dan bullying tadi. Semoga tidak terjadi di sekolah kita. Anak juga bisa berpartisipasi secara penuh untuk setiap aspek kehidupan atau kegiatan di sekolah. Memiliki kesiswaan yang orientasinya membentuk karakter anak. Nah, ini nanti tugas-tugas Bapak kesiswaan yang akan menerapkan karakter yang baik bagi kalian semua. Contohnya disiplin, misalkan disiplin dalam hal waktu, ini sangat penting ya untuk membentuk karakter kalian nanti menjadi pribadi yang disiplin. Terbentuknya kerjasama yang selaras dan harmonis antara anak, sekolah, dan keluarga. Ini harus saling bekerja sama agar kalian juga di sekolah bisa mulus gitu perjalanannya. Penegakan hukum dan informasi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oke, syarat sekolah ramah anak. Syaratnya adalah memiliki kantin yang sehat. Insya Allah lingkungan sekolah kita sudah bersih, sehat, jadi akan nyaman lah untuk kalian bersekolah di sini. Yang kedua, merupakan kawasan bebas rokok. Ini jelas ya, ada aturannya bahwa di lingkungan sekolah, terutama siswa, itu tidak boleh ada yang merokok. Merupakan kawasan bebas miras dan nafza. Nafza itu adalah sejenis zat aditif, obat-obatan seperti itu. Merupakan kawasan bebas LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi kita harus memastikan bahwa kawasan sekolah kita bebas dari LGBT.
merupakan kawasan bebas kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Kita akan upayakan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, baik nyaman untuk fisik kita, baik untuk mental kita juga. Oke, yang terakhir adalah kebijakan sekolah ramah anak. Yang pertama, kebijakan anti kekerasan terhadap anak, baik oleh lingkungan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini harus kita tekankan bahwa kita harus bebas dari tindakan kekerasan untuk menciptakan keberlangsungan situasi dan kondisi belajar yang nyaman. Kebijakan untuk mematuhi tindakan anti kekerasan oleh semua warga sekolah. Jadi kami juga akan menyiapkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang akan membentengi diri kita untuk melakukan tindakan kekerasan gitu. Jangan sampai tindakan kekerasan ini terjadi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kebijakan untuk mencegah anak putus sekolah. Ini kita upayakan bagaimanapun kalian tujuan bersekolah kan adalah untuk mendapatkan ilmu. Di samping itu mungkin nanti ada yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang universitas, atau mungkin pengen langsung kerja. Nah, kita harus bisa mengupayakan anak lulus dari sekolah seperti itu. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dan nakza. Ini juga jelas ada aturannya, ada kebijakannya, bahwa kita mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan obat dan lain sebagainya. Kebijakan untuk menciptakan sekolah tanggap bencana, dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan sehat, aman, asri, dan nyaman. Jadi kebijakan-kebijakan ini juga harus didukung dari semua elemen masyarakat atau elemen yang ada di sekolah. Kebijakan ini tidak akan terwujud kalau misalkan dari semua elemen sekolah tidak kompak gitu dalam mewujudkan sekolah yang ramah anak ini. Semoga kedepannya kita bisa selalu bekerja sama menciptakan dan mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak, bebas diskriminasi, bebas kekerasan, yang tentunya menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi kalian dan juga bagi kami tenaga pendidik gitu, agar menciptakan suasana yang sama-sama nyaman. Kalian juga belajarnya nyaman, lulus dengan tepat waktu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal masa depan kalian. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga dalam waktu dekat ini kita bisa segera tatap muka. Assalamualaikum.